Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi, wabarakatuh. ya terima kasih. Semangat pagi rekan-rekan semuanya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan keadaan teman-teman, semua dalam kondisi yang sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, jadi senang sekali saya di sini, Aisyah Widodo, Aisyah Fitri Hastuti, bisa bertemu lagi dengan rekan-rekan semua di sini, terutama untuk rekan-rekan FJPI tercinta yang lama sekali sudah tidak bertemu. Ya, jadi, luar biasa kita akhirnya di sini bisa dipertemukan kembali di acara webinar kita kali ini. Jadi baik, rekan-rekan, acara webinar kita kali ini, yang bertemakan Time and Stress Management During Pandemic, ini diselenggarakan oleh Forum Jurnalis Perempuan Indonesia yang didukung sepenuhnya oleh IDN Times. Nah, dan juga nih untuk informasi teman-teman bahwa webinar ini diselenggarakan dalam rangka HUT hari ulang tahun yang ke-13 ke-13 tahun rupanya ya Lucky 13 FJPI dan juga dalam rangka merayakan Hari Ibu yang tepatnya nanti jatuh di tanggal 22 Desember. Nah, jadi sekilas info juga nih ya untuk teman-teman ya bahwa FJPI sendiri ini berdiri di tanggal 22 Desember 2007 dan ini bertepatan juga di Hari Ibu. Nah, di tanggal 22 Desembernya. Dan FJPI sendiri didirikan pertama kalinya itu di Kota Medan ya, teman-teman. Jadi Medan itu sebagai pionir dan sekarang ini FJPI sendiri sudah ada di 10 provinsi. Jadi mulai dari Sumatera Utara, Aceh, Riau, Sumatera Barat, kemudian di Jambi, Jawa Timur, kemudian di Papua, Papua Barat, dan juga Kalimantan Selatan, dan juga di Maluku. Dan saat ini juga FJPI sudah memiliki 400 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kita berikan tepuk tangan online ya untuk FJPI. Nah jadi teman-teman ini luar biasa sekali ya di acara webinar kita kali ini dan temanya ini sangat menarik, Time and Stress Management During Pandemic, yang artinya manajemen waktu dan manajemen stres selama masa pandemik ini. Jadi narasumber kita juga luar biasa. Di sini ada Mbak Rosdiana Setianingrum. Nanti kita akan sapa beliau yang sudah hadir di sini. Dan beliau ini adalah Center Director of MS School and Wellbeings. Kemudian juga ada psikolog klinis. Beliau juga seorang penulis buku dan memiliki latar belakang pendidikan magister psikologi di Universitas Indonesia. Kemudian juga magister pendidikan kesehatan di University of New South Wales, Australia. Wah, luar biasa ya. Dan tentu saja untuk teman-teman di sini kita temanya ini sangat menarik sekali. Sudah 10 bulan ya pandemi COVID-19 ini terjadi dan pasti banyak hal telah mengubah kehidupan kita. Itu tidak diragukan lagi. Jadi dari segi pekerjaan, kemudian kebiasaan, kemudian kesehatan, perekonomian dan hampir di seluruh lini kehidupan kita. Dan banyak ketidakpastian terjadi sehingga akhirnya membuat kita sulit untuk merencanakan masa depan. Nah, bagi sebagian orang, rasa stres dan cemas menghadapi pandemi COVID-19 ini ternyata ya bisa sampai mengganggu kesehatan, ya, dan terutama ini kesehatan mental. Nah, jadi bagaimana nih ya kita jurnalis dapat keluar dari masalah ini, kemudian juga memanajemeni waktu dan juga stres dengan baik sehingga tetap sehat, produktif dan bahagia. Nah, inilah kesempatan kita untuk belajar dan sebelumnya saya akan ini dulu nih saya akan memberikan kesempatan juga kita harus ini nih, harus mendengarkan nih ya, eee, apa namanya, sepatah dua patah kata sambutan dari Ketua FJPI yang sudah hadir juga di sini, luar biasa Kak Uni ya. Jadi FJPI didukung oleh IDN Times dan kali ini Kak Uni Lubis, Ketua Umum FJPI dan juga pemimpin redaksi IDN Times sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk Kak Uni silahkan untuk waktu dan kesempatannya kami persilahkan.
Baik, terima kasih Aisyah, juga Mbak Rosdiana. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya selama pandemik ini sebetulnya di awal-awal FJPI beberapa kali mengadakan kegiatan, tapi memang temanya sangat jurnalistik ya. Jadi karena waktu itu mempersiapkan teman-teman membekali bagaimana meliput pandemik. Padahal, tapi juga sejak awal kita menyadari terutama di kalangan jurnalis perempuan bahwa mental health itu adalah isu yang sangat penting, dan dari awal biasanya karena Mbak Rosdiana ini termasuk yang pertama kali diundang oleh grup IDN Media waktu itu lewat popmama.com untuk membuat Kulwap, saya juga menyampaikan informasinya selalu ke teman-teman, ke grup teman-teman forum jurnalis perempuan. Artinya semua kegiatan-kegiatan di IDN Media yang berkaitan dengan mental health, kemudian apa saja itu biasanya memang saya share. Tetapi memang baru kali ini berkaitan dengan menjelang Hari Ibu 22 Desember dan juga ulang tahun ke-13 FJPI, kami berpikir sudah kali ini kami membuat acara untuk diri kita sendiri ya. Selama ini kita mikirin orang lain terus ya sebagai jurnalis, tapi kali ini kita juga memikirkan diri kita sendiri, self care, dan alhamdulillah terima kasih Mbak Rosdiana sudah memberikan waktunya yang sangat sibuk nih Mbak Rosdiana saat-saat selama pandemik ini. Jadi teman-teman, ini dari berbagai tempat. Silakan nanti kalau materi dari Mbak Rosdiana mau dijadikan pemberitaan di media masing-masing, menurut saya baik juga karena nggak semuanya bisa ikut, nggak banyak orang bisa ikut di acara kita, tapi kita bisa membagikan tips-tips yang akan disampaikan oleh Mbak Rosdiana kepada masyarakat luas lewat media kita masing-masing. Jadi selamat mengikuti acara ini. Dan semoga, dan saya yakin ini sangat bermanfaat buat kita semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Uni atas sambutannya, dan kita akan langsung saja ini memberikan kesempatan kepada narasumber utama kita nih yang sudah hadir di sini dengan Mbak Rosdiana Setianingrum. Jadi sekali lagi untuk Mbak Rosdiana, ini tadi saya sudah bacakan ya, bahwa beliau ini adalah Center Director of MS School and Wellbeing, psikologis klinis, penulis buku, dan juga ini luar biasa latar belakang pendidikannya, Magister Psikologi di Universitas Indonesia, kemudian Magister Pendidikan Profesi Kesehatan di University of New South Wales, Australia. Kepada Mbak Rosdiana, silakan langsung saja dengan materinya Mbak. Kita berikan waktu sampai pukul ini ya, 14.50 atau 55 itu. Silakan Mbak. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab juga buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan ya di chat, tinggal diketik saja di kolom chat. Nanti kita akan pilih pertanyaan-pertanyaannya. Dan juga nanti untuk pertanyaan yang paling oke ya, atau nanti mungkin ya oke lah, nanti ada kuis juga lah, pokoknya ada itu ya. Nah, silakan untuk Mbak Rosdiana kami berikan kesempatannya kepada Mbak Rosdiana, kami persilakan. Baik, terima kasih sekali nih teman-teman atas kesempatannya. Mbak Uni Lubis, terima kasih Mbak Isa. Saya bisa berbagi hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf, kayaknya saya nanti cuma bisa sampai jam 3.15. Karena ini karena di undangannya sebenarnya sampai jam 3 gitu, karena saya ini double sebetulnya sama kegiatan festival kreasi yang sedang saya kerjakan. Itu adalah kegiatan untuk para entrepreneur muda, jadi beberapa workshop itu. Kemarin Mbak Clara sempat ikutan tuh yang kelas leadership-nya. Oke, baik, tanpa berlama-lama saya langsung aja ya. Silakan. Ya, oke. Hari ini kita akan mencoba berdiskusi sedikit mengenai time dan stress management yang kayaknya jadi tantangan kita setiap hari nih ya. Ya.
apalagi di masa pandemik ini. Nah, ini keluarga saya ibu dari 2 anak saya yang besar itu, yang di belakang yang kecil, yang nongol di depan mantatin itu maaf, itu yang paling buntut. Kebetulan memang saya selain berpraktek sebagai psikolog, sering memberikan seminar juga mengenai pengembangan diri. Dan biasanya sih di bidang perempuan nih, gitu. Jadi sebenarnya ini kan hari untuk perempuan, tapi ada bapak-bapak juga ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Ini bisa kok. Buat semua orang bisa. Oke, sebelum kita mulai dari seminar kita ini, saya mau pasangkan sebuah film. Maaf Mbak Ros, ini memang videonya tidak ada suara ya? Your life. Ya. Oke. Oke. Kita ulangin ya. Oke. Tadi ke mute terusnya. Oh, ya. There's a well-known story about a university professor who wanted to make a point about how we make the most of our time. The professor stood before his class with some items in front of him. When the class began, without speaking, he picked up a large empty jar and proceeded to fill it with rocks about 2 inches in diameter. He then asked the students if the jar was full. They agreed that it was full. So the professor then picked up a box of pebbles and poured them into the jar. He shook the jar lightly and watched as the pebbles rolled into the open areas between the rocks. The professor then asked the students again if the jar was full. They chuckled and agreed that it was indeed full this time. The professor picked up a box of sand and poured it into the jar. The sand filled the remaining open areas of the jar. Now, said the professor, I want you to recognize that this jar signifies your life. The rocks are the truly important things, such as family, health, and relationships. If all else was lost and only the rocks remained, your life would still be meaningful. The pebbles are the other things that matter in your life, such as work or school. The sand signifies the remaining small stuff and material possessions. If you were to put sand into the jar first, there is no room for the rocks or the pebbles. The same can be applied to your lives. If you spend all your time and energy on the small stuff, you will never have room for the things that are truly important. Pay attention to the things in life that are critical to your happiness and well-being. Take time to look after your health, play with your children, go for a run, write a letter to your grandmother. There will always be time to work, clean the house, or watch TV. Take care of the rocks first. The things that really matter, set your priorities. The rest is just pebbles and sand. Iya, itu dia. Film singkatnya. Jadi intinya teman-teman, semua orang itu ibaratnya tadi jarnya itu sama gitu ya besarnya. Cuman kadang-kadang kita ngelihat orang, kok ada ya yang sepertinya bisa melakukan banyak hal, tapi kayaknya ada orang juga yang nggak sempet ngapa-ngapain. Ya kayaknya hidupnya tuh penuh, capek, stres mulu gitu ya, atau bikin susah orang melulu gitu. Jadi itu hidup kita tuh terdiri dari hal-hal yang besar, hal-hal yang sedang, dan hal-hal yang kecil. Nah, masalahnya tuh adalah kadang-kadang hal besar, hal kecil itu tuh suka ganti-gantian. Ya, tinggal bagaimana pinter-pinternya kita memilih yang besar terus-terusan tuh yang mana, terus yang besar dan yang sedang tadi tuh yang bisa gantian yang mana. Misalnya tentu saja buat kita, karena kita adalah pekerja, salah satu batu besar tuh pasti pekerjaan kita. Kan? Karena kan nggak mungkin ada dianggap batu kecil gitu ya. Sementara keluarga juga merupakan batu besar. Nah,
Ada lagi yang lain, mungkin teman gitu ya, karena kita support system juga merupakan salah satu contoh yang adalah hal yang emang penting sekali gitu ya untuk kehidupan kita. Dan di masa pandemik ini kalau saya sih menemukan bahwa teman-teman saya itu tuh juga merupakan sumber penghiburan yang utama. Nggak cuma menghibur dalam arti ya sekedar ya udahlah nggak apa-apa lah lewatin aja, enggak gitu ya, tapi kita bisa berdiskusi dan malah bisa berkembang bersama. Para network juga mungkin penting. Nah, cuman kapan dia jadi besar, kapan dia jadi kecil. Nah, di situ tuh sebenarnya inti dari si time dan stress management. Makanya kalau misalnya dibilang apa sih butuh apa sih gitu ya supaya kita bisa melakukan time dan stress management. Yang pertama itu adalah hal yang pasti akan dibilang oleh para psikolog nih ya, kalau kita ke psikolog, kenali diri sendiri dulu. Kenali diri sendiri dulu gitu. Orang suka bilang tuh gini, kenapa sih kalau ke psikolog suka dapat jawaban nggak pasti? Sebenarnya sih bukan dapat jawaban yang nggak pasti teman-teman, tapi kalau mau lebih detail, memang semuanya kan nggak ada yang generik ya. Bukan, jadi kan semua tergantung dari karakter kita gitu. Kalau misalnya memang kita mau memang sesuai gitu kan jawabannya gitu ya, atau memang yang harus kita lakukannya. Nah, kemudian yang kedua yang paling penting juga adalah mengenal prioritas. Ini nih yang biasanya kita suka salah. Ya nanti lagi kerja, terus ngecek Instagram, terus komen, gitu kan, terus julitin orang, gitu. Ya, saya sih selalu bilang gini, kalau kerjaan kita emang ngejulitin orang ya udah, ya kan, siapa tahu kita dibayar gitu, ya, saya berjulit gitu ya nggak sih buat apalah nggak tahu gitu ya, tapi ternyata kalau dari ngobrol-ngobrol ada juga ya emang orang yang kerjaannya seperti itu, ya nggak apa-apa gitu, tapi kalau itu bukan kerjaan utama kita ya jangan gitu kan. Kalau misalnya kadang gitu ya kita sebagai ibu rumah tangga, rumah agak kotor-kotor sedikit itu sebenarnya nggak harus selalu kita yang beresin. Saya udah lama banget juga nggak pakai asisten rumah tangga, jadi ya itu antara kita berbagi tugas sama agak cuek dikit ya, walaupun kadang gatel tapi ya udahlah gitu ya. Jadi nggak semuanya itu harus kita kerjain saat ini dan sekarang. Nah itu juga merupakan sebuah skill sebenarnya. Jadi time dan stress management juga tergantung dari skill kita. Jadi artinya kita harus terus belajar untuk meningkatkan kemampuan, baik kemampuan mengenal diri, kemampuan mengenal prioritas, maupun kemampuan untuk melakukan stress management itu. Dan biasanya yang namanya prioritas itu kan bisa berubah ya, teman-teman ya, dari satu saat ke saat yang lain gitu kan. Kalau misalnya kita udah pensiun, pasti pekerjaan ini udah bukan dari batu besar lagi gitu ya, mungkin dia udah jadi kerikil doang gitu kan, atau si pasir gitu. Nah, kita mulai dulu dari time management. Time management itu sebenarnya adalah bagaimana kita memprioritaskan waktu supaya kita bisa menggunakan dengan optimal. Ada 4 diagram nih kalau teman-teman sudah biasanya kalau yang sudah ikut ini ikut seminar tentang pengembangan diri biasanya udah paham nih sama ini nih. Ada 4 diagram untuk pekerjaan kita. Ada hal-hal yang namanya urgent and important, jadi harus segera dan penting. Nah ini biasanya bikin stres. Karena apa? Karena harus selesai saat itu juga. Ibaratnya tuh gini, kita punya deadline, harus sejam lagi, kita masih mesti nyari narasumber. Gitu kan, berarti bisa nelpon-nelpon dulu, ya kalau narasumbernya bisa, kalau enggak gimana gitu kan, nyari lagi gitu ya. Terus tiba-tiba mungkin jawabannya kurang atau gimana, belum ngetiknya, belum ngeditnya gitu kan, walaupun sekarang kalau misalnya medianya online bisa diedit gitu ya, along the way gitu kan, tapi kan mestinya enggak gitu ya. Atau misalnya krisis-krisis PR nih yang terjadi di perusahaan, ada apa gitu. Nah ini biasanya urgent dan important. Ini biasanya seringkali terjadi karena kita nunda. Kecuali kita emang reporter yang emang harus up to date terus gitu ya dengan keadaan yang mendadak ada apa gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk pekerjaan kita sehari-hari atau misalnya kita di manajemen, itu tuh biasanya bisa kita hindari, karena biasanya terjadi karena kalau kita tuh nunda. Saya nggak percaya dengan istilah kalau mepet idenya baru muncul.
Itu idenya terpaksa muncul sebenarnya, teman-teman. Ya. The power of kepepet, Mbak. The power of kepepet itu sebenarnya idenya juga ide kepepet tuh, gitu. Kan? Ya. Jadi ini yang sebenarnya harus kita hindari kalau kita nggak mau stres. Gitu. Nah, yang harus kita jalanin dengan baik sebenarnya adalah not urgent but important. Artinya apa? Memang penting harus kita kerjain, tapi nggak harus kita kerjain sekarang. Maksudnya nggak untuk sekarang gitu ya. Nggak harus nggak kelar dikumpulin. Deadline-nya bukannya kemarin gitu kan. Ya. Jadi artinya apa? Kita masih bisa nyicil buat ngerjainnya. Dan lebih enak karena kita masih bisa istirahat kalau kita capek. Gitu, fokus kita di depan komputer tuh paling berapa sih teman-teman? Sebenarnya kan paling juga 45 menit sebenarnya ya, 50 menit itu udah max. Orang yang bisa diem aja di depan komputer nulis tanpa terganggu sekitar 60 menit itu tuh dia benar-benar bagus banget tuh fokusnya. Wow. Which is jarang banget. Ya karena kan kita pasti adalah meleng dikit ya, ngeliat sana lihat sini gitu kan ya. Minum kopi dulu bentar atau misalnya ke toilet apa kayak gitu ya. Kan nggak bisa tuh gitu kan kalau misalnya kita 5 jam duduk gitu kan nggak bisa gitu. Nah enaknya kalau kita ngerjain si not urgent but important itu kalau kita lagi capek tiba-tiba ya kita bisa jalan dulu gitu kan ya. Nah ini yang paling utama untuk time management. Artinya kalau saya sih melakukannya dengan gini, biasanya saya ngejadwal karena kalau hari-hari nggak COVID itu menurut saya waktu kita tuh lebih banyak habis di jalan ya sebetulnya kan. Apalagi buat yang tinggal di kota besar yang macet gitu kan, kayak di Jakarta saya keluar dari Kelapa Gading aja kadang setengah jam gitu ya. Jadi belum keluarnya, belum nyari parkirnya, belum apanya gitu. Itu udah termasuk dalam penjadwalan saya tuh akhirnya. Dan karena saya senang antar jemput anak saya, karena di situ adalah waktu saya berkomunikasi dengan mereka, jadinya itu termasuk yang masuk jadwal saya gitu. Saya bikin jadwal harian tuh biasanya tuh teman-teman. Sampai karena saya harus ngerjain kerjaan rumah sendiri, itu tuh saya jadwal semuanya. Maksudnya tuh gini, saya nyuci berapa hari sekali. Sekarang setiap hari lagi kan gara-gara pandemik gitu ya. Kerjaan nyemprotin barang itu tuh makan waktu dan bikin sebel, tapi apa boleh buat harus kita lakukan gitu kan. Kapan saya nyapu ngepel nih, taruhlah kita kondisinya biasa gitu ya kan, nyapu ngepel itu anak-anak udah besar kan, mereka juga nggak main di sawah ya, jadi kan nggak harus tiap hari kan sebenarnya gitu ya, jadi gantian dan saya ngevakum, jadi saya cari alat-alat juga yang lebih efektif misalnya, itu teman-teman harus cari sendiri sebetulnya. Nah ini makanya kenapa dibilang di awal tadi bahwa kita harus kenal diri kita sendiri. Mana yang bisa kita lakukan, mana yang nggak bisa kita lakukan, bagaimana cara kita melakukan dengan paling efektif. Satu hal yang biasanya saya juga lakukan adalah saya kalau bikin presentasi itu lumayan cepat. Bukan karena saya mikirnya cepat, tapi karena saya udah mikir duluan. Jadi biasanya saya itu senang berpikir sambil saya gerak. Saya itu ya teman-teman nggak pernah bisa meditasi diem. Jadi yang saya duduk, kita diem 10 menit, itu saya nggak tahan tuh. Nah, waktu saya konsultasi dengan para ahli-ahli meditasi gitu, mereka bilang meditasi itu kan bisa meditasi gerak loh, artinya kamu bergerak tapi ya nggak harus fokus-fokus banget. Kalau kita nyetir kan kita harus fokus tuh gitu ya, ntar nabrak gitu kan. Tapi kalau misalnya kita sekedar misalnya nyapu, ngepel di rumah, bersihin kamar mandi, nah itu bisa sambil mikir tuh teman-teman tuh. Itu saya tuh. Karena saya meditasinya gerak. Jadi sambil saya nyuci piring, saya sambil mikir gitu kayak hari ini gitu ya. Time and stress management ini saya lakukan waktu saya dapat temanya, kebetulan juga tema saya di festival kreasi, saya mikir udah dari seminggu sebelumnya. Kira-kira apa ya gitu yang saya mau tulis. Oh, setelah dapat alurnya, oke. Jadi begitu saya duduk di depan komputer, alurnya udah ada. Begitupun kalau saya nulis, saya kan senang nulis juga gitu kan. Jadi itu biasanya saya mikir dulu tuh. Karena apa? Pernah kejadian beberapa kali saya coba, saya langsung buka laptop, saya mulai, itu nggak bisa ternyata. Lama banget saya mandangin si laptop gitu, terus akhirnya buka-buka belanja online, berakhir di tempat yang lain gitu, karena stres sendiri. Jadi ini hal-hal yang harus kita kenali. Kalau usul saya, teman-teman catat deh. Ya kalau lagi gini, oh ternyata saya lebih fokus. Kalau gini saya lebih fokus. Jadi kita lebih kenal sama diri kita sendiri. Saya itu senang banget bikin presentasi, tapi saya tahu kalau saya nggak bisa bikin presentasi lebih dari 2 sehari.
Karena fokusnya hilang tuh, gitu. Jadi biasanya saya ngatur, misalnya gini, oke, berarti hari ini kan kita seminggu bisa tahu tuh ngapain aja gitu kan. Oh, harus bikin presentasinya 3 misalnya gitu. Jadi oke, saya kerjain hari Senin, terus sisanya saya bikin report misalnya gitu ya, terus praktek, terus besoknya ngapain. Kalau saya harus praktek seharian juga tuh saya juga nggak tahan. Gitu, karena capek banget kan dengerin orang-orang bercerita kita harus terapi gitu tuh lumayan juga tuh energi. Jadi itu bener balik lagi kenali diri kita, mampunya tuh kita segimana. Semakin kita ternyata mikir bahwa saya mampunya nggak banyak-banyak, semakin harus lebih lama nyicilnya. Nah, untungnya sekarang zaman modern kan teman-teman ya, jadi bisa pakai aplikasi buat reminder. Saya tuh selalu ada tuh. Ini jadi hari ini ngapain aja segala macam itu ada. Nah, ini kayaknya orang suka bilang ini, aduh ribet, tapi kalau menurut saya sih ini efektif ya, gitu. Dan yang penting itu kita disiplin gitu untuk menjalankannya. Karena biasanya kalau ini saya kebetulan saya udah jalanin dari saya kuliah, jadi saya nggak pernah tuh sistem kebut semalam. Kalau saya nggak belajar itu kebanyakan nggak belajar tuh karena males aja gitu. Ya udah aja gitu, pasrah gitu ya. Jadi karena buat saya belajar kebut semalam tuh besoknya juga lupa, percuma gitu kan. Terus waktu zaman saya kuliah di Australia itu kan semuanya tuh essay based gitu kan, jadi nulis terus tiap hari gitu. Saya nggak bisa tidur malam tuh teman-teman, karena besoknya pasti ngantuk. Saya morning person, jadi saya paling lambat jam 11 sudah harus tidur. Itu saya nggak pernah tidur lewat jam segitu. Teman saya bilang, kok kerjaannya selesai? Ya selesai lah, kan kerjanya dari kemarin-kemarin gitu ya. Itu, jadi saya benar-benar belajar mengenali diri saya sendiri. Saya tahannya tuh nulis berapa lama, terus saya cicil. Nah, itu terus self-discipline gitu. Karena dengan self-discipline ini saya justru merasa bahwa saya akhirnya punya lebih banyak waktu buat ngerjain hal-hal yang saya suka. Kayak misalnya nih jam 8 tuh biasanya semua kerjaan saya udah selesai, sama rumah kerjaan udah selesai, saya bisa nonton TV jadinya. Gitu kan, kemarin heboh startup, wah kan harus meluangkan waktu gitu kan buat nonton episode-episodenya gitu kan. Nah, kalau misalnya saya nunda kan gak keburu nanti gitu ya. Dan ini teman-teman, tips 1 dari saya, kasih hadiah sama diri sendiri setelah kerjaan selesai. Jadi jangan sebelum. Kasih hadiah. Setelah, karena dari kecil saya diajarin orang tua saya bahwa kerjain kewajiban dulu baru minta hak. Nah, jadi itu juga saya tekankan ke anak saya, kerjain kewajiban kamu dulu baru minta hak. Jangan minta hak duluan, kewajibannya nggak dijalanin. Ya. Itu not urgent but important. Satu hal lagi, ini juga saya belajar banyak. Urgent tapi nggak important. Artinya tidak penting untuk saya kerjain sendiri. Misalnya, keuangan klinik itu yang ngerjain partner saya. Karena saya nggak bisa ngerjain keuangan. Nggak balance saya kalau ngitung, nggak tahu kenapa. Susah detail gitu saya. Jadi, ada hal-hal yang mungkin kan harus kita delegasikan. Buat para ibu-ibu nih di rumah, anak-anak harus diajarin mandiri, karena harus delegasi kerjaan-kerjaan rumah itu. Nggak bisa kita semua yang ngerjain sendiri. Ya. Kerjaan kantor, kalau misalnya memang teamwork ya teamwork gitu, delegasikan. Dan hindari micromanage, karena biasanya begitu kita delegasi, tapi abis itu kita ngawasin melulu, orang kesel. Ya kan, nggak ada ruang buat orang lain bertumbuh juga. Gitu. Nah, kemudian ada juga yang nggak urgent, tapi nggak penting. Ya, saya nggak tahu hari ini 12.12 penting nggak? Penting bagi para shoppers. Nah, penting kalau kita lagi cari barang emang, ya kan? Nah, kemarin waktu seminar juga di ini Vespers ada yang lagi baru buka kantor. Kalau menurut saya itu penting banget, itu urgent dan important tuh hari ini. Karena dia bisa beli semua barang dengan harga yang mudah-mudahan lebih murah gitu kan, dibanding kalau dia nunda. Tapi kalau misalnya kita nggak ada kebutuhan, ya dia not urgent, not important. Gitu kan. Nah, jadi kita yang harus pinter-pinter nih memilah. Nah, gimana kita melakukannya? Ini tips yang saya juga kerjakan. Bikin work analysis. Itu work analysis itu maksudnya gini, saya kalau ngerjain presentasi itu butuh waktu berapa lama? Saya kalau bikin report itu berapa lama? Saya kalau praktek itu berapa lama? Kayak pengalaman saya
Dulu kita kalau di klinik itu selalu back to back gitu, per jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam. Setelah praktek beberapa lama saya tahu kalau itu nggak efektif gitu, karena kadang kliennya telat, jadi belum sejam, kadang lebih, masa mau dipotong, kayak gitu-gitu ya. Jadi kita udah tahu sendiri, akhirnya kita harus bikin, nah itu balik lagi, kalau saya nulis tuh, oh ini segini lama, ini segini gitu. Jadi kita kira-kira tahu waktu yang kita butuhkan buat bekerja tuh berapa lama. Jangan di underestimate ya teman-teman ya, mendingan di overestimate. Jadi kalau kita ditulis 1,5 jam, padahal kita pikir kita selesai 1 jam tuh lebih bagus tuh daripada sebenarnya 1 jam tapi kita tulis misalnya setengah jam. Karena kan ya setengah jam yang kurang itu ntar kita bingung nyarinya dari mana kan. Tapi kalau misalnya ternyata kita punya waktu setengah jam lowong gitu kan, lumayan bisa balas-balas WhatsApp gitu ya. Ada tambahan waktu. Ada tambahan waktu luang, atau misalnya kita hobinya tanaman gitu, bisa nyirem lah sebentar setengah jam gitu kan. Jadi kita punya waktu punya spare time gitu buat jadwal kayak tadi. Nah, bersihin meja kerja itu termasuk visual, auditory, kinestetik. Maksudnya gini, ada satu hal juga yang teman-teman harus belajar. Kita ini cara belajar kita itu visual, auditory, atau kinestetik. Maksudnya gini, teman-teman tuh lebih gampang inget, lebih gampang hafal kalau baca atau kalau denger atau kalau ngerjain. Kalau yang dulu zaman sekolah itu suka nyalin ulang, itu kinestetik tuh. Kalau yang inget banget sama cerita orang, itu auditory. Kalau gampang inget muka orang, itu visual. Nah, kelebihan kita biasanya juga kelemahan kita. Artinya apa? Kalau kita mulai stres, biasanya justru cara belajar kita itu paling ganggu. Saya ini orang auditory. Jadi, saya itu paling gampang ke distract dari auditory justru. Jadi kalau saya harus bikin sesuatu yang butuh konsentrasi panjang, itu tuh saya biasanya dengerin musik. Karena apa? Musiknya lama-lama tuh sebenarnya nggak kedengeran buat saya. Jadi kayak ngeblend aja gitu ya, jadi kayak latar belakang. Tapi sebenarnya fungsinya dia itu adalah jadi buffer kalau ada suara yang tiba-tiba masuk. Karena itu ganggu buat saya. Nah, dan kalau mau balik lagi udah agak susah tuh gitu ya. Makanya saya nggak senang ke tempat ramai karena berisik gitu. Tuh buat saya tuh nggak nyaman gitu. Nah, kalau yang cara belajarnya itu visual, meja depan kita harus rapi. Karena itu ganggu. Gitu. Terus jangan sambil nonton TV. Karena ada ada gambarnya gitu kan. Karena nanti lama-lama itu ganggu gitu, kecuali acaranya monoton. Jadi itu malah jadi buffer supaya kita nggak lihat yang lain gitu kan. Nah, atau kinestetik gitu. Pada saat kita ngelihat nih, pada saat kita udah mulai banyak gerak, oh itu berarti kita harus berdiri dan gerak dulu, karena berarti fokus kita udah kurang tuh. Gitu, balik lagi kan, belajar kenal diri kita sendiri supaya lebih efektif. Makanya ada orang yang kalau kerja sambil pakai headphone gitu ya, nah itu auditory tuh biasanya tuh, supaya nggak ngedengerin yang lain gitu. Nah, handphone sama email, usulan saya adalah pakai waktu tertentu untuk ngelihatnya. Karena kalau terus-terusan kita lihat, nggak selesai-selesai. Itu saya biasanya bilang ke terapi saya, anak buah saya gitu ya, di klinik, saya tuh biasanya saya WhatsApp aja gitu. Nanti saya tahu nggak akan dibalas saat itu juga, karena kan orang nggak 24 jam HP-nya nempel di tangan gitu kan ya. Jadi nggak sebenarnya kan nggak ada gitu ya, kecuali atasan kita memang kalau di WhatsApp kita harus ada gitu ya. Nah itu kan balik lagi tuh, berarti kan pengenalan terhadap orang-orang di sekeliling kita. Gitu. Sama satu hal teman-teman, be mindful. Kalau kita lagi ngerjain sesuatu, pikiran kita kemana-mana, itu kerjaan kita salah-salah. Kalau salah-salah, itu buang waktu. Gimana caranya supaya kita mindful? Gampang. Ya. 14:35, oke. Kita latihan mindful ya. Kan kalau saya nggak bisa meditasi lama-lama nih, teman-teman. Saya mau kasih meditasi, bukan meditasi lah, ngembaliin fokus yang ringan aja, yang gampang. Ya. Tutup matanya, bukan hipnotis, tenang aja.
Ya, dan berhubung kita nggak ketemu, jadi nggak mungkin dompet hilang kan? Ya. Oke, tutup matanya. Saya mau minta teman-teman untuk tarik nafas kita 30 detik aja. Tarik nafas aja, bernafas, sadari nafas kita. Kalau seandainya tiba-tiba nih lagi napas, terus kepikiran, aduh kayaknya mendung nih, tercucian belum diangkat nih, atau aduh ini nanti sebentar lagi ada deadline. Nggak apa-apa, sadari aja bahwa kita itu ada pikiran lain, terus balikin lagi aja ke nafas kita. Perhatiin aja nafas kita keluar, masuk, tarik, keluar, santai aja. Perhatiin aja nafasnya kita, kalau pikiran kita lari kemana, balikin lagi ke nafas. Terus bernafas. Nafas. Oke, tarik nafas panjang teman-teman, dan pelan-pelan kembali ke sini, boleh dibuka matanya. Oke. Sekedar bernafas aja sebenarnya ngembaliin fokus. Ya, kadang saking kita sibuk kita lupa loh kalau kita napas. Itu. Jadi kalau kita lagi ngerjain sesuatu, kita fokus, itu kita cepat ngerjainnya dan kemungkinan salahnya itu lebih kecil. Jadi kita nggak buang waktu buat ngulang-ngulang. Ada yang suka bilang gini, perempuan itu multitasking, sebenarnya nggak boleh. Ya mungkin maksudnya multitasking itu bukan multitasking beneran, tapi banyak yang harus dia kerjakan gitu. Multitasking itu kan maksudnya gini, sambil saya ngomong nih, saya sambil ngurusin anak saya di bawah gitu misalnya ya, main, sambil nyuapin, sambil apa, kan itu multitasking tuh. Anda bayangin dong kalau lagi nulis terus harus nyuapin anak gitu. Ya kan, si anak yang ngerasa nggak terperhatikan, tulisan kita juga merasa nggak terperhatikan gitu ya, atau kita lagi ngobrol sama teman tapi kita main handphone, kan dia nggak ngerasa didengerin, yang kita bales juga belum tentu bener loh, tau-taunya omongan dia masuk ke sini saking kita nggak nggak ngeh gitu kan. Nah, selalu mindful. Kalau teman-teman tiba-tiba nih ngerasa kehilangan fokus, napas lagi aja, tutup aja matanya sebentar, nafas aja sebentar. Nggak usah lama-lama kok, 30 detik, 1 menit aja cukup. Ya, ntar kalau misalnya setengah jam ketiduran. Ya. Nah, oke. Kenapa kita suka nunda? Kalau misalnya kita suka nunda, ini balik lagi. Ya waktu itu saya bikin khusus loh, diminta oleh satu perusahaan, satu sesi khusus kenapa orang itu suka nunda. Kesimpulannya tuh ini, bisa karakter jelek, males alias karakter kebiasaan, maksudnya maunya enak gitu ya, atau kalau misalnya anak-anak sekarang biasa diladenin sebenarnya, jadi pada saat ngerjain sendiri sebenarnya kalang kabut gitu ya, karena nggak biasa. Atau yang ini nih yang lebih harus kita perhatikan, apakah kita kurang pede dengan pekerjaan itu? Karena biasanya yang kita tunda itu adalah pekerjaan yang kita sudah nggak pede buat ngerjain, takut salah gitu. Nah kalau misalnya ada nggak pede, nah ini yang mungkin mesti dibahas, mungkin mentoring dulu sama temen gitu ya, atau ngobrol atau gimana gitu kan, ngobrol dulu sama atasan atau apalah yang bisa dilakukan gitu. Atau kita stres atau overload, nah ini juga bahaya nih. Ya, kapan kita tahu kalau kita tuh stres atau overload? Itu kalau kita bukan tukang nunda. Banyak orang yang belakangan ini tiba-tiba gini bilang ke saya tuh biasanya nggak pernah nunda loh. Dan sekarang saya tuh kalau ngerjain sesuatu jadi susah banget, males banget. Itu nah bisa jadi kita stres atau kita overload. Ya. Itu tadi sih time management kita. Sekarang saya mau tanya sebentar sama teman-teman. Di mana letak stress management? Kalau tadi kita lihat yang ini, Anda mau taruh di mana stress managementnya? Boleh kalau mau tulis di chat atau maksudnya
yang mana yang Menurut Anda ada di kotak merupakan- mana? Stress management oke. tuh harusnya ditaruhnya di kotak mana? Kayaknya sih urgent and important ya. Atau gimana nih, Mbak Ros? Urgent dan important nih. Hmm. Mbak Isa, kalau yang lain gimana? Bisa di chat juga nggak apa-apa teman-teman. Di chat juga nggak apa-apa. mau itu. Atau ada urgent and important. Urgent dan important. Dari Rini Puspa Alfa. Mm-mm. Oke. Mungkin ada juga yang not urgent but important juga gitu ya. Mungkin ada juga teman-teman. Mm-mm. Oke. Urgent but not important. Oke. Oke. Oke, jadi sebetulnya stress management itu ada di mana? Bagusnya ada di sini, not urgent tapi but important. Oh, oke. Karena ini harus kita scheduling. Kalau kita lagi stres, dia jadi urgent dan important. Harus kita lakukan sekarang. Soalnya kalau nggak berbahaya untuk kesehatan mental. Mhm. Ya, tapi kalau untuk hari-hari lebih bagus di apa namanya important. Ya. Nah, apa sih stres itu gitu ya, teman-teman? Apakah stres itu jelek? Ya. Antara gimana tuh? Kalau di dalam psikologi kita percaya bahwa stres yang cukup itu sebenarnya membuat kita merasa tertantang dan membuat performa kita lebih bagus. Anda bayangkan kalau kita tinggal di tempat yang segalanya ada, itu kan pasti keinginan kita buat lebih maju jadi kurang ya? Iya, betul. Tidak ada tantangan. Ya, kan? Nggak ada tantangan. Ya. Nah, cuman masalahnya adalah si stres ini kayak kurva normal nih, kayak gini nih. Ya, kalau dia masih di tengah-tengah sini, dia oke nih. Tapi kalau udah nyampe di angka 0,3 nih bahaya, karena dia bisa naik cepat ke atas. Begitu dia nyampe ke atas, kita jatuh ke bawah. Nah, begitu kita udah jatuh, inilah yang udah susah nih. Karena biasanya stres itu tuh membawa dampak penyakit. Ibaratnya kan kalau misalnya kita udah sakit jantung, udah darah tinggi, itu susah kan? Atau misalnya kita udah burn out, itu juga udah susah tuh. Atau kita depresi misalnya. Depresi itu kemungkinan besar berulang. Dan anxiety kemungkinan besar berulang gitu. Jadi udah nggak sehat total lah gitu ibaratnya kita itu. Makanya level stres itu selalu dijaga. Ya paling sampai di 0,2 inilah gitu. Jadi kita tetap bisa pakai stres itu sebagai pemicu, tapi bukan yang mencelakakan. Ya. Apa tandanya? Tandanya kalau di badan itu mungkin pusing, pegel-pegel. Kalau teman-teman suka sakit nih di sini, tapi bukan kolesterol ya. Itu biasanya karena kita ngerasa ada beban. Kalau yang sakitnya di punggung, sakit perut tuh biasanya. Atau misalnya kita jadi sering mimpi buruk. Kok jadi negatif banget dalam memandang kehidupan atau memandang orang lain padahal biasanya enggak. Gitu ya. Kalau misalnya untuk tingkah laku bisa jadi gampang kecelakaan, accident prone. Ini accident prone ini tanda banget buat saya kalau saya mulai stres. Stres kecil gitu. Jadi kalau saya megang apa-apa jatuh gitu ya, karena saya nggak kinestetik kan, itu tuh tanda tuh bahwa saya tuh udah nggak fokus. Nah itu berarti saya udah mikir, oh ini saya mesti diem dulu nih, mesti istirahat dulu. Gitu. Kehilangan nafsu makan atau malah makan melulu, nggak bisa tidur tuh tidur melulu, ya, atau sedih terus, nggak bisa ngerasa juga bisa. Pokoknya ada perubahan-perubahan yang biasanya nggak kita rasakan gitu. Nah, ini juga kadang-kadang kalau kita nggak sadar, coba terima masukan orang. Kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba bilang ini, kok lo sekarang berubah ya gitu. Nah, coba tanya deh. Jangan-jangan emang kita tuh stres tapi nggak nyadar. Gimana caranya untuk stress management? Balik lagi. Pertama, mengenali diri sendiri. Jadi saya, itu cara yang paling efektif tuh apa? Itu dulu satu. Yang nomor 2 adalah
Nggak ada yang namanya stress management itu dilakukan dengan cara yang besar. Sebenarnya stress management adalah hal-hal kecil yang kita lakukan tiap hari untuk mengatasi apapun yang terjadi di hari itu. Misalnya gini, saya menghibur diri dengan cara liburan misalnya. Tapi kan kita juga liburan cuti paling bisa juga 3 bulan sekali kali ya. Gitu kan, kalau kita mau libur yang panjang 2 minggu mah setahun sekali kali kalau kita kerja, ya nggak sih? Kalau misalnya kita sering-sering, ntar tiba-tiba posisi kita udah diganti orang deh gitu ya, saking kantornya ngerasa ini orang kok nggak pernah ada di kantor gitu ya. Jadi sebetulnya adalah hal-hal yang kecil yang kita lakukan tiap hari, karena stres itu ada tiap hari sebenarnya. Oke. Dan ya gimana? Iya, Mbak Ros, Sumatera aja kita 5 menit lagi buka tanya jawab langsung ya Mbak Ros. Oke, Ya. sama satunya lagi adalah terus belajar. Nah, ini sebenarnya ada beberapa cara yang saya mau kasih untuk yang ringkes yang kita bisa lakukan tiap hari. Nanti saya akan kasih mungkin bisa ke mana ya, ke Mbak Uni mungkin ya. Saya punya kuesioner sebetulnya untuk 5 bahasa cinta ini. Nah, jadi si 5 bahasa cinta ini adalah kita itu akan merasa disayang kalau kita dapat yang mana. Nah, yang kita karena kita nggak bisa ngarepin dari orang, karena kan namanya kebahagiaan itu dari kita gitu ya. Ini adalah hal yang bisa kita lakukan setiap hari. Ya. Oke. Kalau misalnya bahasa cinta kita adalah kata-kata, nanti Anda tinggal isi tuh. Jadi pertanyaannya tuh 1 nomor ada 2 statement, Anda tinggal pilih yang A apa yang B gitu ya. Nanti tinggal dijumlah gitu. Nah, kalau bahasanya adalah kalau bahasa cinta kita adalah kata-kata, tiap hari Anda harus memuji diri sendiri. Kalau pagi omongin, ya. Coba deh, jarang banget kan kita memuji diri sendiri, biasanya kita mengkritisi diri sendiri. Ya, coba deh dipuji dirinya setiap hari. Ya. Kalau yang bahasa cintanya adalah service, ini biasanya adalah orang-orang yang senang ngeladenin orang nih. Coba ladenin diri kita setiap hari. Malam-malam aja misalnya ya, lagi udah di rumah santai gitu ya, Anda ngeladenin diri sendiri tuh apa sih misalnya? Masak buat sendiri yang enak misalnya gitu ya. Cari hal-hal yang membuat kita merasa terladeni. Quality time adalah orang yang suka meluangkan waktu dengan orang lain. Caranya kita adalah dengan meluangkan waktu untuk diri sendiri. Me time ya. Me time tiap hari. Paling enggak setengah jam aja. Anda ngapain kan, nonton TV, kayak baca buku, kayak bengong, kayak gitu ya. Jadi terserah aja kita mau ngapain. Ya. Ya. Ada yang hadiah, bahasa cintanya. Nah, yang hadiah, ya kita hadiahi aja diri kita sendiri. Misalnya nih, Anda suka makan gitu ya. Kerjaannya selesai, ya udah malam misalnya Anda makan buah yang Anda suka misalnya gitu ya. Jadi menghadiahi diri sendiri. Kemudian ada yang touch. Touch ini adalah sentuhan. Nah, kalau usulan saya nih kalau lagi stres dan Anda bisa cintanya touch, beli selimut yang dikasih pemberat itu. Itu tuh sebenarnya cara yang paling efektif juga buat orang-orang yang lagi sedih atau depresi tuh. Jadi ada selimut yang kayak dipeluk orang gitu. Ini memberikan rasa hangat. Nah, kita 5-5-nya pasti ada, teman-teman. Cuman kita punya 1 atau 2 yang dominan. Ini Anda bisa isi suruh misalnya pasangan atau anak-anak isi juga. Karena kan bahasa cintanya belum tentu sama kan. Jadi kita bisa ngasih ke orang lain dengan efektif. Nah, terakhir. Ini adalah Jinshi Jitsu. Jinshi Jitsu ini adalah sebuah self healing yang ditemukan di Jepang, dikembangkan di Amerika. Kita coba sebentar aja buat ngasih bisa ya. Baik saya sebentar aja. Caranya gampang. Anda tinggal genggam jari seperti ini, ya. Nggak usah kencang-kencang, nggak usah dipencet-pencet, biasa aja, pegang aja, ya. Lakukan setiap malam sebelum kita tidur. Pegang begini sekitar 3 menitan lah, 2-3 menit. Kemudian pindah. Oke. Terus ya, sampai kelingking. Terakhir begini. Nah,
ini biasanya akan membuat kita tuh lebih rileks. Ya, kerjain deh tiap malam. Biasanya nanti Anda akan lebih enak bangunnya di pagi hari. Karena 5 jari ini melambangkan ada energi emosi kita. Nah, okay. Kalau sudah dikerjakan, itu biasanya kita akan merasa lebih nyaman. Oke. Okay. Nah, kira-kira begitu, teman-teman. Iya, jadi prestasi saya mudah-mudahan berguna. Kita mau langsung tanya jawab, boleh? Silahkan. Kita langsung aja. Ini udah lumayan banyak ini yang sudah bertanya nih lewat chat, Mbak Ros. Kita bisa tanya dulu, kita bisa jawab dulu pertanyaan dari mana nih? Oke. Nah, ini dari Kak Sania nih. Punya pengalaman tiba-tiba kehilangan ide menulis, tuh nggak tahu nulis mulai dari mana, apalagi mencari angle. Kosong aja gitu. Sementara waktu deadline sudah dekat, deadline maksudnya. Apa yang baik dilakukan kalau dalam kondisi begini dan apa penyebabnya? Apa benar karena jenuh dengan pekerjaan? Punya pengalaman tiba-tiba kehilangan menulis. Oke, ini yang tadi ya sama. Jadi kehilangan tiba-tiba gitu, suddenly angle-nya nggak ada gitu, Mbak. Kemudian juga nih ada lagi dari Nasmi Agustian. Tuh, jadi ada artikel yang nyebutin bahwa usia 20 tahun ke atas itu rentan akan stres dan depresi. Nah, jadi ini kayaknya adik kita nih ya, baru memasuki 20 tahun ini, apa yang dilakukan untuk mencegah atau paling tidak mengurangi stres dan depresi itu, gitu. Oke, saya jawab satu-satu aja ya, Mbak Isa ya, supaya nggak bingung ya. Oke, silakan Mbak Ros. Oke, saya jawab dulu dari yang tiba-tiba kehilangan ide menulis. Oke. Bisa jenuh, bisa. Jenuh. Anda yang tahu Anda jenuh atau enggak. Ya kan? Kemudian bisa juga apakah topiknya kurang kita pahami? Makanya angle-nya jadinya kita bingung, bisa juga. Ya. Bisa juga sebenarnya kita nggak mindful. Pikiran kita tuh banyak gitu. Kita lagi mikir ini itu, bisa. Nah, ini biasanya kita yang mesti tahu dulu nih, kita yang mana. Kalau misalnya kita yang kalau saya biasanya kalau menulis sesuatu dan hilang angle, itu biasanya saya make sure dulu bahwa bukan karena saya lagi nggak fokus. Kalau saya bukan karena saya lagi nggak fokus, yang saya lakukan adalah ngobrol sama teman saya yang kira-kira ngerti. Gitu. Jadi waktu kemarin tuh Mbak Carla ikut yang leadership ya, itu Coach Sarilani pembicaranya itu sebelumnya juga ngobrol sama saya. Angle-nya enakan dari mana ya? Okay. Gitu. Jadi punya teman-teman yang bisa memberikan ide sepekerjaan gitu ya, itu tuh sebenarnya penting banget sih untuk support grup kita. Itu dia. Kemudian lanjut yang mana tadi? Umur 20. Umur 20. Jadi kalau 20 itu rentan stres dan depresi awal-awal. Memulai 20. Pernah baca artikel kan bahwa usia 20 tahun ke atas rentan dan stres? Enggak. Saya enggak setuju nih. Sebenarnya usia 20 sebenarnya masih seger-segernya. Kenapa stres di umur 20 kan dia belum ngalamin apa-apa. Seharusnya ya. Kecuali biasanya dia diladenin banget di rumah dan kaget waktu keluar ternyata nggak ada yang ngeladenin dia seperti orang tuanya. Biasanya ini yang terjadi. Dunia di luar tidak seperti yang di dalam rumah kan, biasa kalau gitu ya. Kalau dia sekolah ketinggalan buku diantar. Gitu kan, tinggal bangun semua makanan apa semua udah ready. Nah, kalau kita kuliah siapa yang mau nyiapin? Ya kan? Kalau kita kerja buku ketinggalan, laptop ketinggalan, ya ngambillah di rumah gitu ya. Kalau misalnya mau berangkat nggak apa ya nekat gitu ya kan namanya ya. Kalau menurut saya kalau di usia 20 awal udah stres sama depresi, lihat lagi ke belakangnya. Yang pertama, apakah sekolah kita dulu tuh kurang cocok modelnya? Balik lagi tuh pengenalan orang tua kita ke kita bisa jadi kurang gitu kan ya, jadi nggak sesuai sekolahnya. Atau dulu kita kebiasaan diladenin jadi kita kaget. Itu bisa juga.
Sekarang Oke. banyak juga loh ternyata ya kurang vitamin D, teman-teman cek deh vitamin D deh. Jadi banyak berjemur ya kalau pagi ya, itu termasuk ya? Iya, kurang vitamin D itu bikin depresi memang. Oke. Jadi itu juga satu hal yang harus kita perhatikan. Terus ada lagi, misalnya umur 20, apakah kita terlalu mentingin pandangan sosial terhadap kita? Bisa juga ya kan, jadi kita terlalu khawatir gitu, gimana orang ngelihat kita, gimana kita bisa postingan kita di like berapa banyak gitu kan. Ini mungkin ada hubungannya juga dengan pertanyaan kasihannya juga nih. Apakah orang yang senang dipuji bisa gampang stres? Apakah orang yang gampang stres orang yang tidak normal gitu? Itu salah satu pertanyaan juga dari Kak Sania nih. Kalau orang yang senang dipuji itu bisa gampang stres memang, Bu? Apa Mbak Ros? Sebenarnya enggak juga ya, tergantung gitu ya, tergantung. Orang yang harus selalu dapat perhatian itu yang gampang stres. Oke, ini juga ada yang menarik ini pertanyaannya nih Mbak Ros yang tentang perfeksionis ya. Penting tidak sih sikap perfeksionis saat kita melakukan sesuatu? Kemudian bagaimana jika karena terlampau perfeksionis itulah yang malah menimbulkan stres? Nah itu gimana tuh? Perfeksionis memang nggak bagus sih untuk kesehatan mental. Karena yang kita kerjakan itu tuh kan good enough, bukan perfect. Karena kalau perfect itu nggak akan ada ruang lagi buat kita itu berkembang. Nah, kenapa harus perfect? Itu kita harus balik lagi, kita harus lihat-lihat nih. Apakah dari dulu tuntutan kita itu adalah harus benar semua? Apakah kita terlalu keras kepada diri sendiri? Atau apa? Oke. Gitu ya. Kemudian ini ada lagi yang tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dengan urusan pekerjaan. Nah, ini dari Kak Ola. Wah, ini juga nih. Pasti ini banyak pertanyaan juga tentang bagaimana menyeimbangkan antara tanggung jawab ibu rumah tangga dengan urusan pekerjaan. Ini kayaknya never ending struggling ya, struggle ya. Mungkin itu nanti kapan kita bisa loh bikin tema sendiri tuh buat ibu bekerja. Iya, saya senang karena kan saya juga selalu jadi ibu bekerja kan. Iya. Working mom. Iya, anak-anak tuh harus mandiri. Ibu-ibu sendiri. Percaya deh, karena kalau anak kita mandiri ke depan-depannya itu kita juga gampang. Karena saya udah lama nggak pakai asisten, kan anak-anak saya mandiri. Jadi begitu yang gede harus kuliah di Inggris, dia mah santai. Udah biasa ngerjain sendiri kok semuanya gitu. Oke. Kemudian ini juga ada dari Mahliza, bagaimana cara menghilangkan stres yang berlebih terhadap seseorang yang punya kepribadian. Ini sama perfeksionis yang tadi ya. Yang tadi tuh. Ini ada nih, suka panikan itu menyebabkan stres. Iya. Kalau suka panikan berarti kan anxious kan itu. Anxious, anxiety. Nah, anxiety berarti itu kita harus lihat sebenarnya ini nih. Coba tiap malam deh. Ini manjur loh buat yang stres, buat yang depresi. Ya, sama tadi tuh si 5 bahasa cintanya, cari deh bahasa cinta kita. Kadang kita itu anxious karena kita nggak ngerasa dicintai sama diri sendiri. Jadi badannya protes. Itu jadi itu. Tapi kalau misalnya kita panikan, nah biasanya memang gara-gara anxious bener. Kalau misalnya udah gini gitu ya, coba Anda lakukan 2 minggu. Kalau enggak membaik, mungkin waktunya pergi ke psikolog. Siapa tahu akarnya lebih dalam. Jadi harus diselesaikan. Oke. Nah ini dari Kak Hairia Lubis, ini juga nih, kan pekerjaannya tuh kantor, kuliah, organisasi, rumah. Nah, berapa pekerjaan sekaligus. Wow. Ini multitasking women ini. Nah, HP itu adalah bagian dari kerjaan. Jadi sulit kalau nggak selalu ngecek HP. Sementara tadi Mbak Ros bilang nggak perlu sering-sering cek HP. Itu bagaimana itu akhirnya jadi Mbak Ros? Dikasih jam manage coba. Ya, scheduling di-manage gitu aja. Ya? Iya, maksudnya tuh gini. Nggak sering ngecek HP itu nggak berarti sehari cuma sekali ngecek HP. Enggak. Maksudnya kita ngecek HP itu setiap 2 jam aja misalnya. Atau kita udah misalnya ngasih ke diri sendiri gini. Kalau saya nih ya, saya selesaiin presentasi saya dulu, baru saya ngecek HP. Saya nyelesain satu kerjaan, baru saya ngecek email. Gitu. Ngecek HP lah ya. Sekarang kan email kan juga di HP kan. Jadi gitu. Setelah satu selesai baru. Satu selesai baru. Gitu. Jadi nggak online terus nggak apa-apa ya. Jadi Mbak Ros, ya. Iya. Sama gini Mbak, mungkin ini saatnya kita juga ngelihat, kan nggak mungkin ya kantor, kuliah, organisasi, rumah itu batunya gede semua. Untuk saat ini
yang harus ngalah buat jadi batu yang sedang itu yang mana? Jadi skala prioritas ya. Iya. Yang mana? Prioritas yang Oke. paling dulu mana? Misalnya kuliahnya nih, kalau nggak kelar DO ya itu dulu. Oke. Ya kan, Oke. jadi dilihat dulu. Oke, terus ini dampak positif pandemik karena yang negatif aja selama ini kan kita selalu bicara. Kalau menurut Mbak Ros itu dampak positifnya apa sih dari pandemi ini? Kalau saya sih pribadi nih, personally ya. nih, coba teman-teman datangnya dari mana nih? Ada yang dari Bogor tadi. Dari Medan ada. Kan? Medan paling banyak. Dari Papua juga ada. Dari Papua ada. Zaman belum pandemik, mana sih kita kepikir bisa bikin acara yang tiba-tiba ada 63 orang dari Sabang sampai Merauke. Iya, ya bisa, tapi kan modalnya gede ya. Ya kan? Kalau ini enggak loh, ini kalau menurut saya dampaknya kita jadi punya Zoom friend banyak. Networknya jalan, terus kita tahu orang mana yang emang beneran baik, mana yang enggak, ya enggak. Skillnya naik itu udah pasti. Oke, tiap hari soalnya ikut Zoom sih soalnya ya. Terus kan jadi bisa bikin presentasi dari Canva supaya lebih cakep ya kan. Terus bisa belajar komunikasi secara online. Saya sih nggak pernah bilang pandemik ini bagus ya gitu. Pastinya nggak bagus, cuman negatif, cuman ada ternyata beberapa hal yang bisa membuat kita tetap maju asal kita mau. Ya, see the bright side ya. Oke. Ini ada lagi sama sore biasanya kan kalau ini dari Last We Walk It ya. Kalau stres kan ada yang gila-gila tuh traveling, makan, nonton. Tapi kan COVID-19 kan jadi terbatas semua. Nah, terbaik untuk menghilangkan stres itu apa tuh kira-kira Mbak Ros? Nah, makanya kan kalau makan kan bisa di rumah makannya, beli aja. Iya. Ya kan, yang penting kan nggak dine in. Iya. Ya kan? Atau masak, cobain hal-hal masak-masakan yang baru. Iya. Itu seru juga loh. Resep YouTube ya. Kan? YouTube tuh udah jadi sahabat tuh sekarang tuh buat nyari resep kan. Terus jalan-jalan keliling komplek aja. Saya tuh suka gitu kok, keliling kompleks bawa si Fluffy jalan-jalan gitu ya. Traveling gitu. Terus apalagi nonton TV lah. Nah itu tadi tuh si startup itu ya Mbak. Asik. Itu seru juga kan? Ini tim Jipyong jangan-jangan nih. Jipyong dong saya, iya. Saya dosa Mbak Ros. Aduh, ini ada satu lagi di sini. Ada pertanyaan dari Mbak Sugi Hartati, ini juga pertanyaan terakhir ini. Seorang ibu rumah tangga yang full. Nah ini, jadi sosialnya jalan, socialpreneur-nya jalan. Nah, kalau seringkali kalau saya sudah marah dan kecewa, kenapa sering lebih diam dan cuek? Bahkan itu bisa jadi arah negatif buat saya dan lingkungan sosial. Gimana tipsnya supaya bisa keluar dari sifat itu? Nah, itu gimana Mbak Ris? Ini itu pertanyaan terakhir ini. Ya, mesti belajar asertif ya maksudnya. Kalau coba deh, Mbak, kalau seandainya buat ngomong susah, coba ditulis. Ditulis ya. Seperti tadi highlight-nya kalau saya tangkap dari Mbak Ros tadi memang kita menulis gitu ya. Anda kan jurnalis ya nggak sih? Nah, kebetulan itu sesuai. Iya. Tapi ini mendeskripsikan diri sendiri ya. Betul, saya pernah ikut latihan terapi gitu ya, terapi yang saya kerjakan juga. Terus kita suka punya latihan gitu. Waktu itu terapisnya minta kita ditulis aja masalahnya gitu. Dan ternyata waktu ditulis masalahnya itu tuh keluar lebih banyak dan lebih dalam. Jadi bisa tuh dengan nulis, atau misalnya kita kerjanya udah nulis, males nulis gambar, bisa juga. Ya, karena di sini kata Rini Puspa pernah nulis ketika dapat feel-nya kok malah jadi ikutan sedih. Nah itu gimana itu jadi? Nah kalau itu tuh katanya orang psikologi, kita jadi bersimpati tuh, bukan berempati, itu nggak boleh tuh. Nggak boleh ya jadinya ya. Kan kalau orang suka nanya, kalau psikolog kok nggak stres dengar masalah orang, karena kita berempati, kita menaruh diri kita di posisi dia tapi tidak emosinya gitu. Karena kalau kita sudah masuk ke emosi, nanti kita udah nggak bisa ngelihat dengan lebih objektif. Usulan saya sih kalau tiba-tiba jadi sedih, detach. Kan kita lagi nulis nih ya gitu kan. Tutup dulu, kerjain dulu yang lain gitu. Terus coba kita pikirin dari sisi lain deh. Oke. Dari sisi lain ya, see from
both side of the story. Iya, iya. Soalnya kan kadang-kadang kan kalau isi pengalaman saya praktek ya, kan kalau orang cerita kan dia yang ngerasain kan dia persepsi dia begitu, tapi kan persepsi orang lain yang Berbeda. sama dia kan belum tentu sama gitu kan. Oke. Jadi itu Oh, dia. ini ada satu lagi nih, ada lagi? Mbak, masih bisa nih. Kalau stres, kapan levelnya harus konsultasi ke psikolog? Kalau kita udah merasa sangat terganggu sampai udah nggak bisa produktif. Atau kalau di luar negeri tuh ya, kita biasanya kan emang punya tuh kayak psikolog pribadi, dan saya sekarang udah mulai dapat klien yang kayak gitu. Mereka nggak kenapa-napa sih sebenarnya gitu, nggak stres-stres banget, tapi karena mereka sekolah luar negeri atau kerja di luar negeri gitu ya, mereka bilang mereka siap-siap aja gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, mereka udah punya. Jadi kita maintain aja gitu. Jadi kan pada saat mereka tiba-tiba punya masalah yang berat, kita udah kenal kan orangnya seperti apa gitu. Tapi kalau enggak, hari-hari tuh mereka cuman mereka suka ngobrol aja gitu. Normalize going to therapy ya Mbak ya. Karena dulu kalau misalnya kita ke psikolog atau ke psikiater itu kok kayaknya kesannya kita punya masalah gitu. Terus semua orang juga punya masalah ya. Gitu. Iya. Padahal kalau kita gila, psikolognya bilang ke psikiater aja, jangan ke saya gitu. Ke psikolog jadinya. Oke, ini menarik banget ini Mbak Ros. Tapi sayangnya waktu kita terbatas nih ya. Aduh, udah lebih dari ini dulu. Mungkin next time kita akan coba untuk mencari tema-tema lain juga yang menarik, dan ini luar biasa nih. Kita harus pilih salah satu pertanyaan ini, Mbak Ros. Oke. Nanti saya akan kasih questionnaire materinya itu nanti ke siapa, ke Mbak Uni aja kali Mbak ya. Uni bisa, Mbak Uni Jadi bisa. nanti teman-teman silahkan diisi. Kalau misalnya ada yang bingung-bingung, boleh nanti saya di DM aja di Instagram. Oke. Instagram saya Rosdiana_Stianingro. Oke. Dan kita harus pilih pertanyaan ini. Kira-kira kalau dari Mbak Ros mau pilih yang mana? Ayo, yang berhasil, ayo silakan. Oke, saya kita mau pilih kasih satu aja. Oke, ke ini deh, ke Mbak Khairiah Lubis nih yang banyak kerjaan nih. Biar seneng dikasih hadiah. Oke. Ke Kak Awi akhirnya ya, Kak Khairiah Lubis. Selamat. Cantik banget loh pakai hijab pink. Ini sesuai dengan tema FJPI. Betul, FJPI lambangnya pink ini. Terima kasih Mbak Ros. Ini boleh ya sama. Sudah, jangan lupa foto bareng. Puput, tolong Puput. Iya, foto bareng. Oh iya. Itu penting itu. Dulu nih. Ayo foto bareng dulu. Buat dokumentasi. Iya, betul. FJPI, tolong ya Puput. Silakan. Videonya boleh dihidupin ya. Videonya dihidupin. Oke. Ya, Puput hitung ya. 1, 2, 3. Layar berikutnya. Sekali lagi boleh? Boleh. 1, 2, 3. Oke. Udah dapat semuanya kan ya, Put? Dapat Bun. Dapat semua ya. Sip. Oke. Mungkin itu saja untuk materi webinar kita kali ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada Mbak Aisyah, teman-teman semua. Mudah-mudahan berguna. Ya, sangat berguna sekali materinya kali ini, dan juga mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya bagi kita nih selama pandemi ini ya. Ya, kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir, tapi di sepanjang itu kita harus cari cara untuk bisa tetap produktif, sehat, dan bahagia gitu ya Mbak. Betul, ya? Karena kan harus bertahan ya enggak? Harus bertahan, betul sekali. Nah, ini juga sebelum kita akhiri, minggu depan di tanggal 19 Desember teman-teman, kita akan buat webinar kembali tentang Alzheimer, demensia, dan produktivitas jurnalis. Nah, ini bagus sekali nih untuk webinarnya. Kemudian juga nanti sertifikat untuk peserta itu nanti akan diberikan 1 minggu ya setelah webinar ini. Dan jangan lupa buat teman-teman di sini untuk ngisi absen di link yang sudah ada di kolom chat itu ya. Jadi jangan lupa, karena itu nantinya akan menjadi
untuk absen ya. Nanti akan sertifikat juga itu untuk keperluan sertifikat. Oke, terima kasih sekali lagi kepada semua peserta, teman-teman di sini yang sudah hadir. Terima kasih Kak Awi, terima kasih Kak Uni. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Mbak Rosdiana. Terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Terima Kak Uni. Oke, dadah semuanya. Terima kasih. Terima kasih Aisyah. Makasih Kak Sania. Makasih.